Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Baik. Sebelumnya ibu-ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Wulandari Aprilia dari Universitas Indonesia Maju, program studi S1 Keperawatan. Ibu-ibu semuanya, di sini saya izin melakukan penyuluhan ya, Bu. Penyuluhan saya ini memiliki judul dengan toilet training pada anak usia toddler. Banyak kan ibu-ibu di sini yang memiliki anak gitu yang pada usia toddler? Ya, pasti semuanya hampir ya, Bu. Baik ibu-ibu semuanya. Sebelum terlebih lanjut lagi, saya memiliki tujuan penyuluhannya, Bu. Yang pertama itu ada tujuan umumnya setelah diberikan dan mengikuti penyuluhan ini selama kurang lebih 1 kali 30 menit, peserta dapat menambah pengetahuan tentang toilet training. Dan saya juga memiliki tujuan khusus nih, Bu. Yang pertama itu menjelaskan toilet training, yang kedua menjelaskan cara toilet training yang terjadi pada anak. Terus mengkaji, mengetahui program stimulasi dalam toilet training, dan yang terakhir menjelaskan dampak toilet training. Sebelumnya, ibu-ibu semuanya di sini pada tahu nggak sih, Bu, toilet training itu apa? Kalau ibu-ibu semua yang di sini pada belum tahu, mari ikuti ini penyuluhan saya. Baik, apa itu toilet training? Jadi, toilet training itu usaha orang tua untuk memulai dan mengenalkan, melatih anak untuk bisa buang air kecil maupun buang air besar itu dengan secara mandiri. Toilet training juga sering disebut dengan potty training, yaitu merupakan cara yang dilakukan oleh orang tua untuk melatih anak di bawah usia 5 tahun, supaya mampu buang air kecil dan buang air besar di tempat yang seharusnya. Seperti itu, Bu, toilet training tuh. Dan kapan sih toilet training diberikan? Oke, toilet training diberikan ketika anak akan memasuki usia 2 tahun. Orang tua mulai mengajarkan mereka untuk buang air besar dan buang air kecil. Dan toilet training diberikan kepada anak saat memasuki usia 18 bulan, di mana ketika otot-otot mereka sudah mampu mengontrol kerja anus dan kantung kemih. Yang terakhir, studi terbaru merekomendasikan pada orang tua untuk memulai mengenalkan toilet training saat anak berusia 27 sampai 32 bulan. Dan selanjutnya, kapan anak udah siap? Kapan ya, Bu, ketika anak udah siap melakukan toilet training? Yang pertama, ketika anak sudah dapat duduk tegap atau siap. Berarti anaknya tuh yang udah bisa jalan, berdiri selayaknya balita di umur 2 tahun. Dan mulai dapat mengontrol berkemihnya, misalnya 2 sampai 3 jam. Popok anak tetap kering. Sudah mampu membuka dan memakai celana sendiri. Ini hal lazim ya, Bu ya, bisa membuka dan memakainya lagi. Terus dapat menyadari ketika si anak mau buang air kecil dan buang air besar. Selanjutnya mampu memahami instruksi sederhana yang diberikan oleh orang tua. Contohnya tuh seperti kayak, "Dek, nanti kalau mau pipis atau pup bilang ya." Seperti itu, Bu. Terus yang terakhir bisa mengkomunikasikan ketika anak ingin buang air kecil dan buang air besar. Kayak contohnya nih ya, Bu ya, saya memiliki ponakan seperti itu, Bu. Seperti ini, ketika ponakan saya bilang, eee, saya bukan saya ya, seperti ini, mau pipis gitu. Berarti kita langsung sigap nih sebagai orang tua untuk menuntunnya ke toilet, seperti itu. Dan buang air besar juga seperti, eee, "Aku mau pup," seperti itu. Langsung kita tuntun, "Ya udah buka celananya, kamar mandi." Nanti di kamar mandi, bunda temenin, seperti itu. Dan di sini ada teknik-teknik ya. Yang pertama itu teknik lisan. Salah satu upaya untuk melatih anak dengan cara memberikan instruksi pada anak dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh sekecil. Seperti yang di atas tadi ya, Bu. Kayak, "Dek, kalau mau pipis nanti bilang ya. Dek, kalau mau pup nanti bilang ya." Seperti itu. Terus teknik modeling. Salah satu cara ini juga dapat dilakukan dengan memberikan contoh-contoh seperti buang air kecil dan buang air besar dengan benar. Ya, selayaknya aja, Bu. Kayak, "Nih,
Kamu kalau mau pipis, nanti lihat mama ya, kalau kamu mau pipis, seperti itu. Diajarin cara masuk toilet, bagaimana dia jongkok atau duduk di tempat toiletnya, seperti itu ibu-ibu. Dan selanjutnya, cara toilet training pada anak usia toddler. Toilet training juga nggak sembarangan, Bu. Ada cara-caranya juga. Seperti ini. Contohkan aktivitas bertoilet. Sebelum melepas popok, sekali pakai, contohkan kepada anak tentang aktivitas bertoilet, baik itu pipis, buang air besar, mandi, juga cuci kaki dan tangan. Dan selanjutnya, minta anak memberitahu jika mau buang air kecil atau mau buang air besar. Meski kemampuan bicaranya masih terbatas ya Bu ya, namun kalau diminta, minta berulang-ulang, ya pasti bakal bisa ngelakuinnya. Seperti itu Bu. Terus lihat pola berkemihnya, jangan sembarangan loh Bu. Kayak perhatikan beberapa jamnya, dia biasanya anak pipis, jika sudah waktunya maka dituntun anaknya buat pipis dan pup seperti itu. Dan bangun tengah malam. Biasanya sulit bagi balita ya atau anak-anak untuk tidak mengompol saat tidur malam. Itu biasanya sulit ya Bu. Tetapi kita bisa mengatasi nih Bu dengan mengajaknya untuk pipis terlebih dahulu sebelum tidur, kayak diajak gitu. Ayo pipis dulu, belum mau bobo nih, sebelum mau bobo gitu, ajak pipis. Kalau enggak, tidak tidur sambil minum susu dan siap bangun tengah malam untuk mengajaknya pipis di toilet. Kalau pasti anak-anak ibu kalau misalkan di tengah-tengah tidur pulasnya terus diajak untuk pipis seperti itu, pasti anak tantrum ya Bu. Bukan tantrum sih, masa kesal atau gimana. Itu kita tuh harus memiliki kesabaran tinggi karena nggak bakal mudah gitu melakukannya. Sebagai ibu-ibu sekalian semua di sini, kalian hebat. Terus beri penghargaan. Jika anak mampu melakukan teletraining, ingatlah selalu untuk memberi penghargaan. Seperti ini, eh, jika anak nih udah bisa melakukan pipis atau pup secara mandiri, kita harus beli pujian atau beri kasih yang lain, seperti mainan atau yang lainnya. Ya, beri pujian, contohnya, iya, misalnya namanya siapa ya? Namanya Dedi gitu. Dendi. Dendi, udah bisa pipis sendiri, kasih tepuk tangan, seperti itu Ibu. Dan selalu harus konsisten. Maaf ya, harus konsisten. Lakukan pelatihan secara konsisten dan terus-menerus sehingga anak bisa terus belajar dan memperbaiki kesalahannya. Jika tak konsisten, misal, kita sering membiarkan anak pipis sembarangan akan membuat pelatihan tidak efektif. Itu sangat mengganggu ya Bu ya. Dan yang selanjutnya adalah kesalahan yang umum dilakukan saat toilet training. Kesalahannya itu apa aja sih? Yang pertama, terlalu dini. Terlalu dini itu di bawah usia 2 tahun, misalnya setahun seperti bawahnya. Memulai di waktu yang salah. Memulai di waktu yang salah, ya Bu. Jangan, kita harus memperhatikan jamnya. Biasanya sekarang anak udah mulai pipis, seperti itu. Mengikuti aturan orang lain. Ini buat orang tua juga ya, jangan ikutin aturan-aturan orang tua lainnya, ikutin aja aturan yang ibu pahami seperti apa. Dan selanjutnya menghukum anak, itu nggak boleh banget ibu. Menghukum anak itu, misalkan anak tiba-tiba pipis ngompol gitu, nggak sesuai di tempatnya, jangan sekali-kali ibu untuk menghukum anak, seperti memukul, memarahinya, dan sebagainya. Kita harus kayak, kok kita harus lebih rendah suaranya, kok kenapa pipis di sini, kan udah bunda ajarin harus di kamar mandi seperti itu. Dan membuat jadi beban itu nggak boleh banget ya Bu ya, kita harus ikhlas gitu biar anak juga terbiasa, begitu Ibu. Dan ini adalah contoh-contoh dari toilet training. Ini tempat duduknya, toiletnya, ini anak ditemanin ayahnya, anak ditemanin ibunya, dan yang ini anak yang bisa melakukan toilet training sendiri. Baik, ibu-ibu sekalian, akhirnya kita sudah nyampe slide terakhir ya, Bu. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu.
Semoga toilet training ini bisa bermanfaat ya sama ibu-ibu semua dan bisa dicontohin seperti ini gitu. Baik, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.